Gunawan dan di SMA 2 Cirebon pada saat itu ya Pak ya. Ya, Kita punya perpustakaan yang cukup sangat baik dan presentatif ya oleh Dr. Romlah pada saat itu. Sehingga saat kita sudah seusia ini sudah ditakdirkan kembali ya ke perpustakaan Pak Gunawan ya. Karena betul. sebelumnya kita belum di perpustakaan seperti itu. Kegiatan Ngawangun Data Salira Volume 2 sebagai ruang kolaboratif ya dalam menyusun, mengolah, dan membagikan data literasi secara terintegrasi, transparan, dan berbasis teknologi. Semoga kegiatan hari ini semakin memperkuat semangat transformasi layanan perpustakaan menuju sistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Akhir kata, ya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan kegiatan ini. Mari kita jadikan kegiatan ini bukan hanya ajang seremonial, tetapi sebagai langkah nyata dalam memperkuat budaya literasi melalui penguatan data yang akurat dan relevan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Selamat, sama-sama kita memahami dan mencermati apa yang akan nanti disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Gunawan, sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. literasi. Waalaikumsalam Wabarakatuh, warahmatullahi salam wabarakatuh. literasi. Waalaikumsalam, Pak Sekdien. Mohon izin Pak Sekdis untuk sekaligus membuka acara pada kegiatan hari ini. Ya, ini ya kita dengan cermat dan bisa memahami acara kegiatan best practice Kota Cirebon dalam optimalisasi data IPLM tertinggi di tahun 2024 kami buka. Ya, siap. Salam literasi. Baik, terima kasih Pak Sekdis yang telah memberikan sambutan juga sekaligus membuka acara secara resmi kegiatan hari ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu mohon izin untuk membuka kamera karena kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Mohon izin dibantu kepada host. Baik Bapak dan Ibu, mohon izin dibuka kameranya dan Kita salam literasi. pakai saya Pose salam literasi. pasti salam literasi. Baik, slide pertama salam literasi 1, 2, 3. Baik, slide kedua salam literasi 1, 2, 3. Slide ketiga salam literasi 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya satu lagi, mohon maaf, jabat Oh. istimewa. Baik, jabat istimewa slide pertama 1, 2, 3. Jabat istimewa slide kedua 1, 2, 3. Jabat istimewa slide ketiga 1, 2. Baik, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu hadir yang berbahagia, selanjutnya merupakan sesi pemaparan materi dari kedua narasumber hari ini. Dan untuk sesi ini akan dipandu oleh moderator yaitu Ibu Indah Duyanti Eskom MIKOM. Beliau adalah analis sumber daya manusia aparatur ahli muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Untuk itu kepada Ibu Indah kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu MC, MC terbaik di Diskusi Udah Jabar. Hatur nuhun Teh Fitri. Yang saya hormati di sini Bapak Sekdis, Bapak Andi Herianto. Beliau adalah penggagas aplikasi Salira ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Yang saya hormati juga di sini ada Bapak Kepala Dinas dari Kota Cirebon, Bapak Gunawan ATDDA. Hatur nuhun Pak, terima kasih banyak sudah hadir dan bergabung di waktu kesibukannya Pak. Terima kasih. Selanjutnya narasumber yang kedua ada Pak Agus Jaman, SAP. Beliau adalah Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan. Hatur nuhun juga nih. Sudah hadir ya Pak Agus ya? Sama-sama, Mbak. Sudah hadir. Terima kasih banyak nih Pak di waktu kesibukannya sudah bisa sharing-sharing hari ini begitu ya. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah
waktu yang terbaik begitu ya. Kenapa? Bahwa hari ini kita akan bisa mendengarkan langsung dari narasumber, dari orang-orang hebat dari Kota Cirebon, bagaimana Kota Cirebon mampu mengakomodir data IPLM yang segitu banyaknya di Kota Cirebon, di 7 unsur IPLM dapat menjadi nilai yang tertinggi, yaitu 95,37 Bapak Ibu. Nilai yang sangat fantastis, di atas 90% nilainya. Nah, hari ini kita tidak akan lama-lama lagi, kita akan dengarkan bagaimana arahan Pak Kadis untuk bisa menggiring nilai IPLM sangat tinggi di Jawa Barat ini. Mangga mungkin waktu dan layar dipersilakan Pak Kepala Dinas, izin Pak. Baik, saya izin request untuk share. Nanti dibantu sama kita Pak, share-nya Pak. Ya, oh ya, nah, Bahannya yang kemarin ya, silakan. Pak. Udah jelas nih Bapak Ibu. Sudah Pak, cuman Ya. ini udah Pak, sudah jelas Pak. Mangga silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Eh, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada Kota Cirebon untuk menjelaskan mengenai bagaimana mengenai PLM-nya. Saya mungkin untuk mensingkat waktu langsung saja. Sebentar saya mau sapa-sapa dulu. Yang saya hormati eh, Pak Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati eh, jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kabupaten se-Jawa Barat. Yang saya hormati Ibu MC, yang saya hormati moderator, dan yang saya hormati yang partisipan yang tidak sebutkan saya satu persatu. Saya jelaskan mengenai dari dasar hukum dulu. Kita sama tahu bahwa dasar hukumnya yang dipakai adalah ini. Kemudian Cirebon punya Perda nomor 1 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perpustakaan. Ya. Kemudian ini struktur organisasinya bahwa kami Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon itu tipe A dengan memiliki 4 bidang, 2 bidang perpustakaan dan 2 bidang kearsipan. Nah, di sini di 2 bidang perpustakaan ini ada bidang pembinaan perpustakaan yang tadi Pak Agus Jaman yang barusan tadi disapa. Pak Agus Jaman itu sebagai kepala bidang pembinaan perpustakaan. Kemudian kami juga ada bidang pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno. Nah, ini anggaran. Anggaran kami tahun 2025 itu sebesar 12.397 juta. Ini termasuk belanja pegawai. Di mana untuk sekretariat ada 9.448 juta, kemudian bidang pembinaan perpustakaan ini 2.072 juta, yang terdiri dari APBD murni 1.196 juta, DAK non fisik Perpusnas, alhamdulillah tahun ini kami dapat DAK non fisik Perpusnas, itu untuk bidang pembinaan perpustakaan 875 juta, totalnya sebenarnya 1 miliar, karena ada nanti di bidang pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno. Kemudian pokir, kita dari pokir dari Dewan, dari DPRD itu 298 juta 144 ribu itu untuk sarana prasarana elektronik perpustakaan dan mebeler. Kemudian kita di bidang pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno itu anggarannya 298 juta. Jadi dari APBD murninya 178 juta 448 ribu, kemudian DAK non fisiknya untuk perpusnas ada 119 juta 512 ribu.
Nah, untuk yang lainnya adalah bidang pengelolaan arsip dan bidang perlindungan penyelamatan arsip. Ini program dan kegiatannya untuk tahun 2025. Totalnya untuk yang program pembinaan perpustakaan itu ada 1.092.000.000. Kemudian ada program pembinaan perpustakaan itu ini kegiatannya. Nah, untuk skor IPLM-nya ini data berdasarkan dari sumber Perpusnas. Kami memperoleh tahun ini adalah 95,37. Yang dinilai adalah 7 unsur atau 7 UPLM 1 sampai UPLM 7. Ini UPLM-nya. Nah, kemudian ini yang UPLM 7. Nah, ini untuk UPLM 1 itu yang dinilai adalah jumlah pemerataan layanan perpustakaan atau UPLM 1 ya. Itu kita punya 548 jumlah perpustakaan yang ada di Kota Cirebon. Kalau penduduknya, saya bilang penduduknya 351.990. Sehingga kalau dibuatkan rasionya itu menjadi sekian. Itu artinya terdapat 35 perpustakaan per 100.000 penduduk. Jadi dari data ini olahan yang dari Perpusnas. Nah, ini ketertutupan koleksi perpustakaannya, kemudian ketertutupan tenaga perpustakaan. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di buku evaluasi IPLM yang tahun 2024. Nah, ini yang untuk UPLM 5, UPLM 6, dan UPLM 7. Dan semua faktor nilai ada semua di sini. Nah, ini indeks pembangunan literasi masyarakat tahun 2024 ini yang sudah dipublish atau diambil oleh BPS yang dari data dari Pusnas. Bahwa kami memperoleh nilai tahun ini ada nilai 95,37 untuk Jawa Barat. Kalau tidak salah nasional peringkat ke-11. Nah, ini capaian yang dari tahun 2023 sudah naik. Tahun 2023 kami dapat skor IPLM 87,75. Tahun 2026 95,37. Jadi meningkat. Nah, ini program unggulan dan inovasi kami. Ini kami ada lomba mendongeng tingkat SD atau Madrasah Ibtidaiyah sekota Cirebon dan guru TK sekota Cirebon di tiap tahun ada. Kemudian storytelling untuk kunjungan rombongan anak TK atau SD. Kemudian literasi kreatifnya kami ada kelas merajut, kelas kuliner, kelas bedah buku, dan berbagai workshop. Itu diantaranya hidroponik, ada kecantikan atau fotografi, blogger, dan ada kursus pembuatan running text dan videotron gratis. Kemudian ada juga kursus merakit sepeda listrik. Nah, kemudian ini ada juga kami menyelenggarakan belajar percakapan bahasa asing gratis. Itu bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Prancis. Dan ini semua kami ada memiliki tutornya. Kemudian untuk mobil dan motor perpustakaan keliling sekolah-sekolah di kelurahan dan tempat umum atau acara khusus ini kita memiliki 2 mobil perpustakaan keliling dan 2 sepeda motor. Alhamdulillah 1 kemarin diperoleh dari Perpusnas. Jadi kita awalnya 1 tahun 2025 awal kita peroleh dari Perpusnas 1 jadi tambah sehingga menjadi 2 sepeda motor. Kemudian sistem operasi perpustakaan kami memiliki teknologi RFID, kemudian pojok baca di area publik, kemudian ada juga wakaf literasi sehati, berarti wakaf buku. Ini berdasarkan hasil dari sejak visi misi wali kota tahun 2023. Bentar, aja dulu. Nah, ini untuk pemanfaatan teknologi informasi pada perpustakaan umum di Dispus Kota Cirebon, kami sudah memiliki website sendiri. Nah, Bapak Ibu bisa akses di dispusip.cirebonkota.go.id atau ketika saya di Google
Dinas Pustakaan dan Kasihan Kota Cirebon atau Dinas Pustakaan Kota Cirebon nanti muncul. Kemudian kami juga punya aplikasi untuk buku elektronik atau e-book, electronic book, buku elektronik. Itu bisa dilihat di Play Store dengan login, mendaftar hanya dengan alamat email, lalu kita bisa melakukan peminjaman. Tapi perlakuannya sama dengan buku manual bila misalnya ada 5 eksemplar, kemudian orang ke-6, tapi 5 eksemplar ini sudah dipinjam, orang ke-6-nya tidak akan bisa meminjam sebelum ada yang satu selesai. Gitu. Dalam rangka untuk hak eh, hak cipta. Kemudian kami juga memiliki SimPerpus. Aplikasi SimPerpus ini itu kami buat sendiri, yang menunya sama dengan Slim, dari yang dulu, yang dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Karena kebanyakan perpustakaan-perpustakaan yang ada di daerah di Kota Cirebon itu dulu menggunakan aplikasi Slim. Nah, kami buatkan aplikasi sendiri yang ditambahkan fitur tambahan, yaitu diantara ada fitur RFID yang bisa dipakai, tetapi menunya sama dengan Slim, sehingga memudahkan untuk pengoperasian, memudahkan, lebih tidak perlu lagi belajar tersendiri untuk mempelajari menu-menunya karena menunya sama dengan Slim gitu. Nah, ini disebarkan untuk perpustakaan yang di seluruh wilayah Kota Cirebon, sehingga mereka bisa beralih dari Slim menuju menjadi SimPerpus. Dari SimPerpus ini banyak yang bisa kita peroleh dari data yang dari SimPerpus. Di antaranya adalah jumlah pemustaka, jumlah kunjungan, kemudian jumlah bukunya atau koleksi bukunya di situ. Karena ini kalau insya Allah kalau bisa tersebar semua di seluruh wilayah Kota Cirebon, maka semua data dapat diperoleh. Karena semua perpustakaan yang ada di Kota Cirebon harus menggunakan aplikasi ini dalam rangka untuk ini. Kemudian nanti juga masyarakat bisa tahu bahwa misalkan di aplikasi SimPerpus ini kita ingin mencari buku A misalnya, judulnya A. Nanti buku ini akan dapat informasinya, oh ini perpustakaan, ada di perpustakaan A, ada di perpustakaan B, ada di perpustakaan C, seperti itu. Kemudian kita juga ada aplikasi Sinkono atau Sistem Informasi Koleksi Nasional Naskah Kuno. Nah, ini adalah aplikasi hasil dari digitalisasi dan autentikasi naskah-naskah kuno yang ada di Kota Cirebon. Ini bisa lihat nanti Bapak Ibu bisa searching di Google, kemudian Sinkono, atau masuk ke websitenya Disusip dulu. Nah, di sana ada menu layanan Sinkono, SimPerpus, dan iCirebon. Itu. Dan kita sudah memasukkan Sinkononya sudah banyak karena memang Cirebon memiliki banyak ribuan naskah kuno karena di kami ada 4 keraton, mungkin mirip dengan Jogja. Selanjutnya, wow. Nah, ini strategi peningkatan IPM dan TGM tahun 2024 kami, yaitu upaya terpadunya mengintensifikasikan koordinasi baik internal maupun eksternal. Kemudian menghimpun data melalui beberapa kegiatan, antara lain pada satu supervisi perpustakaan, pada satuan pendidikan dasar, kemudian pendataan perpustakaan berbasis wilayah, kemudian pembinaan oleh tim bina wilayah, kemudian monitoring perkembangan perpustakaan di wilayah Kota Cirebon. Kemudian ada juga pengolahan data masuk untuk bahan kajian IPLN. Ini program kegiatan unggulannya. Kami sering mengadakan kelas kuliner, kelas membuat kerajinan, kelas mendongeng. Kalau ini hampir tiap hari ada. Karena kami kunjungan di perusahaan kami hampir 300-an orang per hari, 300 anak-anak PAUD itu yang datang ke kami. Bahkan bukan hanya wilayah Kota Cirebon, tapi Brebes dan Tegal juga sering datang ke kami. Kemudian kelas merajut ada untuk ibu-ibu, kemudian peringatan ini pada saat hari peringatan anak nasional sering anak-anak berkunjung ke sini. Kemudian kelas merajut ini di RW-RW juga ada kita selenggarakan. Nah, ini hasil kegiatan literasi kreatif kami, yaitu ada tas, dan tas ini sudah kami diberi merek, nama mereknya itu Almayor, hasil kegiatan dari literasi kreatif merajut. Nah, ini sudah daftarkan di HAKI, jadi kami sudah memiliki merek El Mayora, ini buatan dari hasil literasi kreatif.
Nah, ini ada kelas hidroponik, kelas spot painting, kemudian kelas seni decoupage, decoupage, kemudian kelas paper flower, membuat kertas dari bunga dari kertas. Kemudian kelas membatik, kelas membuat sabun cuci dari minyak goreng yang sering. Kemudian ini membuat running text dan videotron gratis. Kebetulan narasumbernya saya sendiri membuat running text. Jadi karena ini adalah kursus wirausaha. Artinya karena bisnis running text dan videotron itu menjanjikan kalau kita beli videotron atau running text ukuran 32 cm kali 2 meter, orang jual mungkin harganya 10 juta, padahal kalau kita bikin hanya 750.000 saja. Ini karena itu saya berikan khusus gratis untuk masyarakat Cirebon. Kemudian membuat lilin aromaterapi dari minyak goreng bekas ada. Nah, ini kelas membuat jeliat, kemudian ada juga khusus merakit sepeda listrik. Kebetulan di sini ada contoh sepeda listrik buatan lokal dari Cirebon dengan merek Gagian. Ini ada di perpustakaan. Kami sediakan 2 sebagai untuk sebagai contoh membuat merakit sepeda listrik. Nah, ini membuat running text dan videotron. Nah, ini untuk kursus bahasa asing, ini kelas bahasa Inggris, jadi semacam klub bagaimana orang bisa pengen belajar percakapan bahasa Inggris yang lancar, itu bisa datang ke perpustakaan. Dan ini khusus untuk orang dewasa, dari tingkatannya adalah SMP ke atas. Ini bahkan ada orang tua yang usianya 60 dan 65 tahun hadir belajar bahasa Inggris. Karena katanya anaknya sekolah di Australia sehingga pengen belajar percakapan bahasa Inggris. Kemudian ini kelas bahasa Arab. Ini tutornya dari asistennya Buya Yahya atau dari pesantren Al-Bajah yang mempelajari bahasa Arab untuk percakapannya. Kemudian ini kalau ini talk show atau percakapan bahasa Perancis. Nah, ini tapi secara online. Ini kami bareng dengan perpustakaan eh, di Sukabumi. Ini jadi karena online, jadi kita bergabung dari semua, bahkan dari IAPI, Ikatan Alumni Perancis juga gabung di sini, dan ada juga banyak mahasiswa Unila dan mahasiswa dari UI bergabung di sini. Nah, ini kegiatan supervisi atau perpustakaan pada satuan pendidikan dasar. Kami sering mengadakannya hampir tiap tahun, tapi tiap tahun masih ada untuk TK dan SD dan SMP. Ini masih, ini di kelurahan juga, di RW juga, kemudian di masjid juga ada, selain di pondok pesantren atau SD dan SMP. Nah, ini rakor Bunda Literasi tiap tahun di kami, rakor Bunda Literasi, yaitu sekarang Bunda Literasinya adalah istrinya wali kota, kemudian Bunda Literasinya untuk tingkat kecamatan adalah istrinya camat, kalau kelurahannya adalah istrinya lurah. Gitu. Kemudian ini lomba bercerita yang tahun 2024, ini selalu ada tiap tahun, bahkan sekarang tahun 2005 dibiayai oleh Dak Non-Fisik Perpusnas. Ini layanan perpustakaan keliling, kita menggunakan 2 mobil dan 2 mobil dan dua motor baca. Nah, ini sumbangan buku dan rak buku ke 3 instansi, ada kelurahan, kecamatan, ini ada Kelurahan Argasunya, Kelurahan Sunyaragi, dan Kecamatan Kejaksaan. Nah, ini kegiatan storytelling ada di RW. Nah, dari ini semuanya dari kami, dari Perpusnas ini seorang pustakawan yang memandu. Nah, inilah penghargaan IPM yang dari Provinsi Jawa Barat yang kami peroleh kira-kira pada saat rakor diskusi Provinsi Jawa Barat awal tahun. Ini waktu bulan Februari. Nah, ini kami memiliki akreditasi A untuk perusahaan umumnya yang hasil dari
audit dari asesor. Ya, mungkin itu yang dari bisa saya sampaikan. Maka saya kembalikan pada moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, terkesima saya Pak. Tadi lihat beberapa slide, banyak kegiatan sampai ke tingkat RT ya Pak, kelurahan-kelurahan ya Pak. Betul, Bu. Sampai maksudnya kegiatan IPLM ini atau terkait kegiatan literasi ini sampai ke tingkat bawah begitu Pak. Ya, Izin Pak, sebelum nanti teman-teman atau yang lain ada yang bertanya, izin saya bertanya dulu nih Pak. Jadi kan data IPLM ini di 7 unsur nih Pak. Datanya ya, banyak banget nih Pak. Hmm. Mulai dari kunjungan begitu ya Pak. ya, Selanjutnya ada data ketersediaan buku. Ini Bapak kalau nggak salah data yang paling kecil itu data dari ketersediaan ya Pak ya. Ketercukupan ya Pak. ya, Kalau yang lainnya nilainya 100% ya Pak. 100% semuanya Kota Cirebon ya Pak. Dari 7 unsur 100%, cuman satu kalau nggak salah yang nilai posisinya tidak 100. Hmm. Ya Pak ya, ya. ya, Nah izin kira-kira seperti apa nih Pak kondisinya Pak? ya, Nih Kota Cirebon yang semuanya 100%, UPLM 2 Pak. UPLM 2 itu nilainya 0,6757 Pak. ya, Ini adalah terkait dengan ketercukupan koleksi perpustakaan. Nah, kira-kira menurut Bapak nih, ya. kiat-kiat Bapak untuk mendorong nih, mendongkrak UPLM yang sekarang nih 2025, ini kira-kira seperti apa Pak? Biar nanti nilainya maksimal 100% semua Pak. Izin Pak. Ya. Jadi kalau untuk kiatnya tahun depan itu kami masih pada sebetulnya dari hasil dari ini itu kita berusaha untuk ya sebetulnya begini kita sebetulnya jalan apa adanya. Kemudian dari Perpusnas survei ke kami sejak tahun 2023 kemudian 2024 kami sendiri juga tidak menyadari bahwa ini malah menjadi eh, tertinggi se-Jawa Barat. Tetapi dengan seperti ini kami akan bertekad untuk bagaimana caranya untuk tahun 2025 ini menjadi lebih menaik. Nah, diantaranya adalah bagaimana perpustakaan-perpustakaan yang ada di eh, kelurahan-kelurahan itu bisa menjadi eh, lebih meningkat lagi dan bagaimana ini faktor-faktor yang ini bisa tetap tetap atau naik minimal minimal ya tidak turun begitu. Nah ini diantaranya adalah tahun ini kalau di Perpusnas dari DAK non fisik itu ada beberapa kegiatan yang bisa meningkatkan atau mendongkrak kegiatan-kegiatan ini. Di antaranya adalah lomba eh, perpustakaan tingkat kelurahan sekota Cirebon. Gitu. Nah itu salah satu ada beberapa yang kira-kira bisa akan meningkatkan nilai ini. Gitu. Itu saja sih Bu mungkin dari saya Bu. Mengapa kita bagaimana upaya kita meningkatkan ini. Ya Baik. selain itu juga ya kegiatan-kegiatan itu ya kebetulan dengan DAK non fisik ini arahnya adalah bagaimana eh, bagaimana kinerja perusahaan itu menjadi naik karena semua kegiatan yang dari DAK non fisik ini juga bisa mempengaruhi nilai ini nanti karena dari DAK non fisik ini ada banyak kegiatan yang hasil diselenggarakannya di perpustakaan begitu bukan di tempat lain jadi otomatis nanti eh, nilai eh, kinerja perpustakaan terutama khususnya mengenai tingkat kunjungan itu jadi meningkat gitu. Ya. Hmm. Boleh satu lagi ya Pak, sebelum nanti teman-teman yang lain di sini udah pada banyak yang mau nanya nih Pak. Ya, Eh, strategi Bapak nih, posisi Bapak sebagai kepala dinas, strategi Bapak untuk mendorong inovasi nih Pak. Kalau saya lihat inovasinya banyak nih Pak. Ada ya, kursus ya Pak, kursus bahasa Arab, Perancis, bahasa Inggris gitu ya. Ini biasanya jarang-jarang nih kursus bahasa Arab ya Pak ya. ya, Biasanya lembaga khusus tertentu kalau bahasa Arab ini di Pusibda
Kota Cirebon ini mampu membangun untuk berbahasa Arab nih Pak. Ini kira-kira Bapak ngedorong inovasinya datang dari Bapak atau inovasinya memang dari bawah Pak, turun ke Bapak sehingga diturunkan menjadi sebuah kebijakan Pak. Izin Ya, Pak. ya. Jadi intinya ya gini, em, saya berusaha meningkatkan kinerja perusahaan itu dengan tingkat kunjungan. Jadi bagaimana caranya kegiatan-kegiatan perpustakaan itu banyak dan banyak dikunjungi oleh masyarakat begitu. Nah, diantaranya adalah kursus-kursus gratis, ya. Ya, diantaranya adalah percakapan bahasa asing gratis dan kursus-kursus yang sifatnya wirausaha. Nah, terus terang saja ide ini saya yang ya terus dari saya bagaimana caranya bisa ada belajar percakapan bahasa asing gitu. Ya, awalnya ini gratis dulu. Jadi si tutor itu tidak diberikan honor. Jadi sebetulnya sejak tahun lalu itu kita sudah menyelenggarakan itu, gitu. Sejak 2024 itu sudah, 2023 juga sudah ada. 2003 pas saya saya masuk jadi kepala dinas pertanian Kasiman tahun 2022. 2023 saya sudah melakukan rintisan mengenai ini. Bahasa Inggris itu saya mengandalkan tutornya adalah karena di kami itu ada karyawan yang lulusan sastra Inggris sebagai tutor. Kemudian untuk bahasa Arab kebetulan saya eh, aktif di kegiatan pesantren Al-Bahjah Hidayah. Waktu itu saya minta bisa nggak yang salah satu ustadznya yang bisa menguasai bahasa Arab itu mengajar bahasa Arab di percakapan bahasa Arab di perpustakaan. Akhirnya ada. Oh. Itu awalnya gratis. Kemudian kalau bahasa Perancis saya ikut di kegiatan sebetulnya sudah dulu ada di yang digagas oleh perpustakaan dari Sukabumi dan eh, yang dari Unila. Kebetulan tutornya itu langsung dari Paris. Nah, dari situ saya karena online saya umumkan untuk wilayah Kota Cirebon kalau yang ini. Nah, jadi kemudian untuk sepeda listrik, kemudian untuk training tech videotron itu saya selenggarakan sendiri karena sebagai tutornya adalah saya sendiri karena saya apa namanya menguasai di bagaimana membuat running tech dan videotron. Ya terus terang saja hobi saya elektro gitu. Bagaimana rakit sepeda listrik, memang saya senang bongkar-bongkar dan membuat sepeda listrik sendiri yang saya beri merek Gagian. Nah ini yang menjadi itu. Kemudian untuk yang lain berusaha mengambil dari teman-teman di pustakawan, sehingga pustakawan itu kerjanya tidak nganggur, itu sebagai narasumber untuk kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Selain itu juga kemudian tahun 2005 ini baru ada anggarannya mengambil tutor-tutor yang diberikan honor, kalau nggak salah 175.000 per bulan selama setahun jadi kali 12 bulan begitu. 175.000 itu untuk per jam. Kalau untuk bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Perancis. Tapi kalau untuk kegiatan yang lain masih tetap gratis karena saya sendiri yang sebagai narasumbernya, yaitu pembuatan running tech videotron dan merakit sepeda listrik. Gitu. Jadi sebetulnya manfaatkan SDM dulu, kemudian baru setelah apa namanya meyakinkan kepala daerah untuk menambah anggaran, itu jadilah diteruskan untuk kegiatan ini dibiayai, terutama khusus untuk honor narasumbernya gitu. Bisa aja Bu. Ya Pak Kadis. Jadi yang saya tangkap nih strateginya memang yang tadi Bapak itu bagaimana masyarakat mulai respect ya Pak. Iya. Mulai mau datang begitu ya, tidak dipaksa, mereka datang sendiri. Kita buka layanan-layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat ya Pak ya. Iya. Sehingga kalau misalkan udah datang dengan kondisi yang meledak, orang juga kan saling share ya Pak. Misalkan betul. saya datang ke perpustakaan Cirebon, wah kegiatannya bagus, menarik, ada kegiatan seperti ini, seperti ini. Sehingga Ya. nanti pimpinan kepala daerahnya juga mulai aware nih Pak ya untuk Ya. mengeluarkan penganggarannya. Wah, Betul. menarik nih Pak. Sehingga dari mulai jadi dari apa ya? Dari masyarakat kembali ke masyarakat lagi ya Pak akhirnya. Betul. Nah, kalau anggaran honornya dari mana nih Pak?
Ya, kalau jadi ada beberapa sebetulnya sih memanfaatkan kegiatan geser-geser dari anggaran Wah, APBD dan pokir. Misalnya begini, biasanya tiap tahun ada pengadaan mebeler, kami hilangkan. Mebeler itu cukup pakai pokir, begitu. Nah, mebelernya ini kami alihkan ke anggaran untuk kegiatan ini, kegiatan untuk literasi honorarium kreatif, ya Pak ya. gitu ya. Siap. Gitu. Jadi memang keren Pak. Itu mah udah Iya, strateginya udah banyak, kegiatannya juga jadi makin banyak ya Pak ya, makin beragam betul, karena kebutuhan betul. dari tim yang lain. Izin mungkin barangkali ini kalau Pak Agus ini akan memaparkan paparan nggak Pak? Izin Pak Kabid. Izin Bu Indah, Siap Pak. sedianya kemarin kami dari bidang yang memaparkan, Siap. tapi tadi udah diarahkan oleh Bu Indah langsung Pak Kadis. Jadi materinya langsung dari Pak Kadis. Mungkin tinggal sharing-sharingnya saja, Bu. Siap. Barangkali. Ada sedikit mungkin tambahan Pak dari Pak Kabid. Izin Pak, mangga silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. menjelang siang. Yang kami hormati Pak Kepala Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Cirebon, yang kami hormati Ibu Kepala Dinas yang diwakili Ibu Kepala Dinas Dispusipda Jabar yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Bapak Andri Haryanto, rekan-rekan dari Dispusipda Jabar dan Dispusip se-Jawa Barat. Terima kasih sudah bisa join atau mengikuti kegiatan Zoom yang diselenggarakan oleh Dispusipda Jabar yang temanya penguatan data IPLM pada data Salira yang insya Allah akan sesuai dengan jadwal waktu awal rapat di Dispusipda Jabar akan diselenggarakan per 2 minggu kalau tidak salah. Kebetulan awal volume 2-nya kami dari Dispusipda Kota Cirebon dipercaya untuk menjadi narasumber. Dan mungkin tadi sudah dipaparkan dengan sangat detail oleh Pak Kepala Dinas tentang kiat-kiat IPLM di Kota Cirebon sampai mencapai peringkat tertinggi atau nilai tertinggi 95,37. Mungkin ada tambahan saja, Bu Indah, untuk capaian yang tidak 100%, yaitu UPLM 2 tentang ketercukupan koleksi perpustakaan. Jadi kami di bidang hanya menambahkan atau penguatan apa yang sudah sampaikan Kepala Dinas, bahwa kami salah satu kiat-kiatnya yaitu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan di Kota Cirebon untuk menambah buku atau koleksi di sekolah-sekolah baik itu SD maupun SMP. Itu yang pertama. Yang kedua, sumbangan buku-buku dari masyarakat yang sudah diolah oleh para fungsional pustakawan dan bidang pembinaan perpustakaan diserahkan ke pojok-pojok baca yang ada di Kota Cirebon. Kemudian sumbangan di 3 titik perpustakaan yang ada di kelurahan. Itu yang terjadi selama ini di kami. Dan tahun sekarang untuk jumlah koleksi, penambahan jumlah koleksi di dinas kami ada penambahan sekitar 10% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024. Mudah-mudahan dengan kiat-kiat ini akan minimal mempertahankan nilai atau menaikkan lagi nilai IPLM Kota Cirebon. Demikian Ibu Indah yang bisa saya sampaikan, tambahan penguatan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas. Selanjutnya kami serahkan ke moderator Bu Indah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kabid atas tambahannya. Mangga Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu izin Pak Kadis, Pak Kabid di sini hadir juga fasilitator Pak.
Hadir juga Dinas Kabupaten Kota Dispusibda se-Jawa Barat dan dinas yang ada di kita, Pak, Dispusibda Jabar. Selanjutnya juga hadir perangkat daerah lain, Pak. Jadi di perangkat daerah lain seperti di Dinas Perkim, begitu, Pak. Itu ada juga pustakawan, Pak. Jadi yang hadir juga di sini, Pak. Jadi partisipan di sini sudah hadir 83 orang, Pak. Jadi mereka mulai apa ya, penasaran nih, Pak. Ini gimana sih Cirebon strateginya? Nah, Bapak Ibu sekalian, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa raise hand dan buka mic-nya. Ayo silakan Bapak Ibu, kesempatan baik nih bisa ketemu dengan Pak Kadis Kota Cirebon dan Pak Kabidnya dan jajarannya. Silakan ada yang mau ditanyakan? Ini Mbak Ade nih, mau tanya nggak Mbak Ade? Silakan di sini yang ada layar. Bu Susi mau tanya nggak Bu Susi? Ayo silakan. Bisa raise hand. Nah, baik sambil teman-teman yang lagi ini ada chat, udah ada chat ya, belum? Nah, ini ada pertanyaan Pak, izin bertanya katanya Pak. Nah, untuk kerjasama dengan Dinas Pendidikan, apakah ada MOU atau skemanya seperti apa katanya Pak? Izin Pak, ini yang ada yang bertanya, baik Ya. boleh ditanya oleh Pak. Silakan Pak. Ya, Ya, betul. Jadi ada MOU eh, dan ada juga kita MOU sudah banyak juga dengan perguruan tinggi yang ada di Kota Cirebon atau lembaga pendidikan di Kota Cirebon seperti UGJ dan eh, CIC atau WIC sekarang, kemudian Stein juga sekarang namanya WIN nasional. Ya seperti itu. Betul Bu, sudah dengan MOU. Hampir semua lembaga pendidikan yang universitas perguruan tinggi kita sudah kalau untuk di internal dengan distrik sudah juga. Jadi untuk ngebangun tadi Pak, terkait dengan ILPLM, Ya, pertama dia bangun kerjasama dulu mungkin ya Pak, ya, dengan Disdik begitu ya, dengan instansi-instansi terkait untuk tadi ketersediaan buku ya Pak ya. Kalau ya. memang anggaran terbatas, Disdik mungkin anggarannya lebih ada, kita kerjasamakan bagaimana nanti Disdik bisa memberikan buku juga ya Pak ya. Bisa memberikan bagian bukunya untuk diberikan ke pojok baca berarti ya Pak ya. Ini, Ya. mangga Bapak Ibu bisa di chat boleh, bisa raise hand boleh. Ini silakan nih, yang tadi udah semangat. Silakan Pak, dari Cianjur nih, silakan Pak. Ayo Pak, dibuka mic-nya. Silakan Enggak. Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indah selaku moderator yang telah memberi kesempatan kepada kami dari Kabupaten Cianjur. Saya di bidang perpustakaan Rohman di Arpus Kab Cianjur. Seizin Bapak Kepala Dinas dan satu salam literasi dari Bapak Kadis yang belum bisa ikut hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, tapi belum menyampaikan salam ke Pak Kadis Cirebon. Salam literasi sekaligus mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya untuk Bapak atas prestasi yang sudah diraih. Karena Masih. memang berbanding terbalik dengan kami, Pak. Kabupaten Cianjur ini kebetulan di tahun sebelumnya 2024 IPLM kami belum memuaskan. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya dalam kesempatan ini saya ingin diskusikan dan mohon petunjuk arahan serta informasi terkait keterlibatan UPLM urusan ke-6 ya, yang tadinya angkanya sudah dicapai 100%. Kami Kabupaten Cianjur baru 16%. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan. Namun kami sudah beberapa mencoba, cuman ada beberapa kendala, Pak. Pertama dari topografi wilayah kami, 32 kecamatan, dengan jumlah penduduk 2.500.000. Yang terjauh ini hampir berbatasan dengan Australia, Kecamatan Cidaun. Gitu. Nah, ini kami mendapat kendala seperti itu, Pak, dalam keterlibatan masyarakat ini, sehingga jangkauan kami hanya terbatas di wilayah kotaan.
Nah, untuk menggiring keterlibatan masyarakat ini dalam program TPBIS, kami dengan kondisi wilayah kami mohon saran, juga arahan, serta informasi seperti apa supaya ada daya ungkit atau leverage ke depan di tahun 2025 ini kami meningkat. Yang pertama, selanjutnya untuk raihan koleksi yang memang kami pun koleksi ketersediaan buku kami, ketercukupan koleksi itu masih di 11%. Nah, koleksi kami baru 23.000 dan APBD pengadaan per tahun 1.000, Pak. Jadi kalau kami mengarah kepada grade B dengan koleksi 40.000 ini, kalau per tahun 1.000, jadi kami harus meraih sepanjang 35 tahun baru koleksi kami nyampe. Karena per tahunnya hanya 1.000. Tapi kami tidak patah arang. Kami sebagai informasi juga, saya berterima kasih dalam kesempatan ini kepada Perpusnas yang memang mengadakan pengadaan buku 1.000 eksemplar kepada desa-desa. Ini juga menjadi penambahan koleksi di kabupaten kami. Tahun 2024-26, jadi kami penambahan koleksi 26.000. Terus kemudian di tahun ini 2025 kami mendapat 29 lokasi 1.000 buku. Jadi penambahan koleksi mudah-mudahan ada solusi untuk di tahun ini. Itu saja yang dalam kesempatan ini, sebetulnya masih banyak Pak, Bu. Cuman dalam kesempatan ini saya hanya cukup bangga dan berterima kasih atas forum ini sehingga menjadikan satu wahana masukan buat kami. Pak Sekretaris Diskursif, terima kasih menyelenggarakan Salira volume 2 ini menjadi satu masukan buat kami. Juga selamat pada Pak Kadis Kota Cirebon. Kami apresiasi dan bangga menjadi rekanan dan sempat sharing di kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun nih Pak. Mangga bisa langsung ditanggapi mungkin Pak, izin Pak. Ya, baik. Mengenai koleksi buku, kami memang juga itu mungkin dialami oleh hampir seluruh diskusi daya. Jadi apalagi kalau di kami ini di perdanya disebutkan 10% itu harus naik setiap tahun. Tetapi kami tidak bisa, tetapi kami upayakan tiap tahun itu anggarannya naik untuk pengadaan buku. Nah, bagaimana menaikkan anggaran itu? Kami ajak teman-teman dari Dewan untuk menyelenggarakan pokir dengan pengadaan buku. Gitu. Itu seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu jadi untuk meningkatkan itu. Dan kami itu tadi saya sebutkan bahwa untuk kegiatan literasi berhubungan dengan program TPBS juga kami seperti itu. Jadi ada anggaran-anggaran yang di sekretariat yang tidak perlu, misalkan seperti tadi mebeler atau hal-hal yang tidak bukan pakaian seperti itu kami alihkan ke kegiatan-kegiatan literasi kreatif gitu. Nah untuk di daerah untuk pustakaan pojok baca di kecamatan kelurahan RW itu kan biasanya banyak juga mereka meminta buku, sumbangan buku. Nah kami cukup banyak sumbangan buku dari masyarakat. Nah kami pilah-pilah, kemudian kami kirim ke sana gitu kita tindak lanjuti permintaan mereka itu gitu sehingga jadi apa namanya distribusi bukunya lumayan gitu untuk ke pojok baca atau ukuran di pesan-pesannya di kelurahan gitu. Bahkan di balai kota itu ada ruang namanya zona melantai, membaca lan nyantai, lan nyantai, lannya itu dan. Nah, di sana juga kami sediakan buku-buku. Bukunya dari mana? Bukan dari pengadaan buku dari anggaran APBD, tetapi dari sumbangan buku dari masyarakat. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Barangkali ini Pak Agus, barangkali ada yang mau ditambahkan Pak, izin melengkapi. Oh Pak Agusnya nggak ada. Baik, mangga silakan Pak. Terima kasih Bu Indah, terima Silakan kasih Pak. Pak Kabir dari Cianjur.
lagi-lagi saya hanya menambahkan Kabit. apa yang sudah barusan Udah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas bahwa tentang koleksi betul seperti itu. Yang awal saya sampaikan bahwa sumbangan buku-buku dari masyarakat menjadi pendorong penambahan koleksi di Kota Cirebon, Pak. Kemudian tentang UPLM yang ke-6 yaitu pelibatan masyarakat. Di Kota Cirebon sebelum adanya program TPBIS atau transformasi berbasis inklusi sosial dari program Perpusnas, kita sudah lebih dahulu mengadakan, yaitu embrionya lah seperti itu, dari tahun 2018 sebelum COVID. Jadi ketika masuk program TPBS dari Perpusnas, itu gayung bersambut. Tapi kendala yang paling utama adalah pada tutor. Kami awal kesulitan, tapi setelah pergantian pimpinan dinas, yang sekarang Pak Gunawan ini, beliau ini di samping kepala dinas merangkap juga sebagai volunteer. Karena di awal kami tidak punya anggaran untuk mendorong pelibatan masyarakat berkegiatan di perpustakaan dinas. Alhamdulillah beliau itu orangnya tidak bisa diam kebetulan. Mungkin rada aktif. Ini menjadikan kegiatan-kegiatan hidup di dinas kami. Biasanya kepala dinas itu jaim, hanya kebijakan. Kalau yang sekarang kepala dinas yang kami miliki, maaf Pak Kadis, muka sikul, tapi itu tangan, kepala semua bergerak. Ide-idenya dicurahkan. Sampai beliau ketika punya waktu sebelum di sini, punya kegiatan-kegiatan elektronik, itu dimasukkan. Yang tadi disampaikan ada kursus-kursus. Gitu. Dan ini menjadi daya tarik di masyarakat karena kegiatan yang digagas oleh beliau menjadi daya tarik. Misalnya tadi biaya untuk running tag. 700.000 yang dijual saya sebutkan aja di Shopee atau Tokped, itu sekitar 5-6 juta. Ini menjadi salah satu daya tarik. Dan kelebihan beliau karena suka elektronik, beliau merakit sepeda listrik. Sampai sepedanya dibawa ke lantai 2. Dan orang yang tidak tahu mereknya, itu dikiranya merek dari Jerman. Mereknya Gagian. Padahal itu salah satu bahasa baku di Kota Cirebon, bahasa babasan di Cirebon kota. Tapi orang yang baru mendengar itu dikiranya merek dari Jerman, dirakit di Cirebon. Padahal itu betul-betul hasil karya wong Cirebon. Nah, ketertarikan masyarakat ini dari hari ke hari bertambah. Terbukti dari IG yang kita miliki, itu untuk kelas-kelas banyak peminatnya. Jadi ya kita sodorkan, dilihatkan, masyarakat yang tertarik. Beda kita punya gagasan dituangkan dalam BIMTEK misalnya. Kadang kan orang nggak fokus, sambil merem, kalau ini kursus-kursus ini alhamdulillah matanya melek semua karena permintaan dari masyarakat sendiri. Itu. Jadi kalau berbicara anggaran untuk tutor saja, awal tahun 2023 ada kursus-kursus tanpa adanya anggaran. Karena beliau yang tampil sendiri sebagai volunteer, jadi masyarakat juga termasuk kita yang dari dinas terpanggil. Masa kepala dinas aja mau tanpa biaya, kitanya diam yang sudah digaji, kan sama. Beliau ini nggak pernah gelendeng orangnya. Mau apa, mau gitu, mau merah, mau hijau, ketika tampil pasti stafnya akan mengikuti dengan ada rasa malu, rasa tanggung jawab. Ini yang bagus dari beliau, tanpa ada emosi, cara bekerjanya selalu dengan keep smile.
Mungkin karena ditunjukkan pada waktu beliau sekolah S2 di Prancis. Karena katanya Pak, salah satu keberhasilan di Eropa itu mindset. Mindsetnya maaf katanya rada berbeda dengan di Indonesia. Makanya beliau ini sesulit apapun selalu senyum. Tapi maaf, Mbak Indah, Bu Indah jangan sampai disalahartikan senyum sendiri, nggak pernah. Saya jamin nggak pernah. Senyumnya pada konteks kesulitan apapun yang dihadapin oleh dinas, oleh bidang, khususnya bidang kami, bidang pembinaan perusahaan, beliau tetap tenang, jiwa mukanya, mimiknya tenang, dan selalu smile. Itu yang membuat kami semangat. Jadi ini mungkin salah satu yang harus disampaikan ke rekan-rekan di Dispusibda se-Jawa Barat, bahwa dengan jiwa yang tenang, bukan masalah temanya olahraga, Mbak. Dengan jiwa yang tenang itu akan menghasilkan sesuatu yang positif. Ini yang kami rasakan. Jadi itu salah satu kiat yang mungkin tidak dimiliki selama kami sebelum beliau masuk ke dinas kami. Jadi dengan ketenangan dan smile. Gitu. Dan selalu ada solusi karena orangnya nggak mau diem. Gitu. Itu saja mungkin tambahannya, Bu Indah. Siap, Pak. Keren Pak Kadisnya, Pak Kabid, keren Pak Kadisnya. Gimana? Mau Pak? terjun ya. Pak Itu Kadisnya keren, keberhasilan, Pak Pak. Kabid. Betul. Saya tidak perlu menyanjung beliau, saya tidak perlu menjilat karena beliau memposisikan seperti teman. Terus terang aja saya buka di forum tidak pernah. Nggak ada urusan. Orang posisi saya udah kepala bidang. Saya lagi pensiun. Betul, Pak. Jilat-jilat nggak ada. Kami berbicara real. Seperti itu. Itu modal utama. Jadi dengan lokomotif terdepannya semangat, punya kinerja yang bagus, konsep, gagasan, kita ngikut. Kita menambahkan, saling. Itu salah satu kiat-kiat yang menjadikan IPLM Kota Cirebon mencapai puncaknya. Mudah-mudahan ke depan bisa dipertahankan. Terima kasih Bu Indah. Itu saja mungkin tambahannya. Bagus. Amin ya Keren, Rabbal Alamin. Keren ini mah, Pak. Mantap ini mah. Jadi baru dibongkar nih sama Pak Agus. Ternyata, ya Pak, ya tadi Pak Cianjur ya, leadernya Betul, Bu. turun, Pak. Leadernya turun. Jadi untuk membangun sebuah organisasi itu, Pak, perangkat daerah itu nggak kaleng-kaleng, Pak. Pimpinannya turun langsung, Pak. Siap. Nah, itu yang akan mendorong semua gagasan turun dari bawah. Yang tadi kata Pak Agus, isin atuh pirakunya kadisna lungsur ari ayeuna orang caralik tah. Eta Pak nu janten logona teh. Jabar, Bu, EOTM Jabar, Pak Kadisnya. Jawa. Mantap, Pak. Mangga silakan barangkali ada yang mau ditanyakan kembali. Pak Atos ya dari Bapak dari Cianjur, Pak. Gimana, Pak? Hatur nuhun, Bu. Siap, mangga. Sikap Atur nuhun. nuhun, Pak. Siap, mangga. Mangga Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan. Mumpung ada narasumbernya. Nah, katanya beliau memang mantap, Pak. Mau terjun langsung ke bawah jadi narasumber, menggiring gitu. Jadi kalau yang namanya agent of change itu memang Pak Kadis ini agent of change ya, Pak ya. Jadi agen perubahan memang di wilayahnya gitu ya, bisa membangun itu. Setuju Bu. Agen perubahan beliau. Betul ya, Pak ya. Bukan segalanya Bu. Kadang jadi seniman juga Bu. Semua Wah, hampir berarti semua nanti di akhir akan musik nyanyi itulah. juga ya, Pak? Ya itu terbukti waktu ada kegiatan unjuk yang rapat Pakaian di 70-an. Pakaian yang bagus di Iya, pakaian beliau ya, kan Pak. total tanpa Betul. batas itu, totalitas Juara. tanpa batas. Betul ya, Pak ya. Oh, Pak Sekdis Bisa masih menyamar. ingat dengan pakaian-pakaiannya. Jadi plus. Tuh, udah tahun 70-annya keluar jadulnya. Iya, benar ya, Pak ya. Kreatif, Pak Kadis ini kreatif orangnya, kita akui. Mantap. Jadi Pak ternyata untuk mendukung data IPLM nggak usah stres katanya Pak. Di bawah santai ya Pak ya. Tapi Ya. sinergi Pak. Nah, kolaborasi, sinergi yang benar elaborasi, itu. begitu ya Pak ya. Kolaborasi, elaborasi, dan jadi harus satu teamwork ya Pak ya. Nggak bisa Ya, sendiri. betul. Mangga silakan barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Kabupaten kota yang lain, mangga silakan. Ini di sini nih sudah hadir nih.
Ada Kota Bekasi udah hadir. Ada Kabupaten Bandung, silakan Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, silakan. Ini pada fasilitator nih, fasilitator kita nih yang sudah di SK-kan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini bagaimana menyusun data, bagaimana mengkolaborasikan, begitu silakan Bapak Ibu. Kesempatan yang baik nih untuk kita tanyakan langsung kepada para ahlinya, begitu ya. Silakan Bapak Ibu. Ya Bu, izin mau Oh iya, bertanya. silakan Pak, silakan. Izin Pak Kadis, Pak Kabit. Sebelumnya saya sampaikan apresiasi pada diskusi Kota Cirebon. Alhamdulillah sudah banyak inovasi dan kegiatan yang bermanfaat sekali untuk masyarakat. Pertanyaannya Pak, adakah tips atau strategi khusus untuk mempublikasikan atau menyebarluaskan informasi tentang berbagai kegiatan menarik dari diskusi Kota Cirebon agar semakin banyak masyarakat yang terlibat? Karena kan salah satu indikatornya Pak, program bisa berlanjut itu kan karena adanya keterlibatan masyarakat. Mungkin itu Pak pertanyaannya Pak. Wah, siap Kang Ari. Promosi katanya Pak, strategi promosinya gimana nih Pak? Ya, Silakan Pak. baik. Jadi promosi atau strategi menyebarluaskan informasinya sebetulnya karena saya dulu 5 tahun di Dinas Kominfo. Jadi banyak menggunakan media media pasar media publik itu saya sebarkan kepada kerjanya. Jadi gini, banyak grup-grup WhatsApp di pemerintah Kota Cirebon nih. Eh, Baik di pemerintah Kota Cirebon sendiri ada grup-grup forum perangkat daerah, ada juga grup kelurahan, ada grup relawan TIK. Nah, saya sebarkan kepada mereka gitu. Bukan hanya di Instagramnya kami, bukan hanya di websitenya kami. Kami grup di grup-grup WhatsApp, grup-grup Telegram seperti itu. Sehingga informasi menyebar. Dan kami juga komunikasi dengan eh, apa namanya dengan perusahaan-perusahaan di kelurahan, kecamatan dan perguruan tinggi itu memberikan dorongan kalau bisa perpustakaan itu eh, sebagai tempat seperti program TPBS, dari tempat kegiatan literasi. Jadi gimana masyarakat itu bisa datang nyaman di perpustakaan karena seperti kita ketahui bahwa sekarang kita dengan adanya aturan baru mengenai TPBS, perpustakaan bukan hanya tempat membaca dan menulis, tapi juga kegiatan literasi kreatif gitu. Yang intinya sih kita bisa sebagai memberdayakan masyarakat, menciptakan masyarakat menjadi masyarakat yang literate. Kalau masyarakat literate kan seperti di definisinya di Perpusnas itu, kalau di website kita baca itu bukan hanya kecakapan membaca dan menulis, tetapi kecakapan menciptakan sampai menciptakan barang dan jasa. Jadi endingnya itu. Jadi bagaimana menciptakan masyarakat yang sampai menghasilkan barang dan jasa. Gitu. Jadi itu publikasinya kami menggunakan media publik seperti itu. Masih. Kanal-kanal ya Pak ya. Ya. Join lagi ya Pak, kolaborasi lagi berarti ini ya Pak ya. Bapak izin Pak, Bapak Kadis di Kominfo dulu Pak? Kan saya dari sejak pola bidang sampai jadi gini dulu di Subkominfo namanya kan Oh, di di Sub. Kominfo. Kemudian tahun 2017 memisahkan diri di sendiri di Kominfo sendiri. Saya kebawa ke dinas Kominfonya di kepala bidang TIK. Oh, Ya. TIK-nya ya Pak ya. Kemudian sampai Ya. jadi sekdes, kemudian baru ikut lelang jabatan di Dispusip. Oh, Ya, siap. Karena memang Pak, kalau komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika memang beberapa kanal ya Pak ya. Mereka iya, punya kanal. iya, Kanal ada Bako Humas kalau di sana Pak. iya. Kebetulan saya 2 tahun juga di Kominfo Pak. Jadi mereka punya Bako Humas. Jadi memang punya kanal untuk yang penyaluran. Ya Pak ya, tadi ada relawan TIK, Iya, ada ada Instagram, ada Facebook ya Pak, ada iya, Twitter, ada media-media kanal. Nah, itu berarti promosinya harus kolaborasi lagi. iya, Tidak akan punah ya namanya kolaborasi ya Pak ya. iya. Izin mungkin nanti ada tambahan Pak dari Pak Agus, silakan Pak. Ya, Terima kasih Pak. lagi-lagi hanya penguatan apa yang sudah disampaikan Pak Kadis bahwa di dinas kami, di perpustakaan kami punya media sosial, medsos,
Itu salah satu alat untuk yang tadi pertanyaan tentang kiat-kiat atau strategi dalam promosi perpustakaan lewat IG dinas itu banyak tertarik. Bahkan salah satu kegiatan kursus saja kita sudah hanya volunteer waktu itu, belum ada anggaran, permintaannya udah macam-macam. Karena mungkin kota Cirebon itu luas wilayahnya kecil, cuman potensi masyarakatnya sudah tinggi. Jadi permintaan kita ketika untuk kursus bahasa untuk umum itu banyak permintaan yang English for Children. Nah, itu salah satu tantangan. Nah, kemudian kita diskusi, kita cari solusi. Alhamdulillah ada beberapa volunteer karena di sini banyak sekolah tinggi bahasa, banyak juga yang terpanggil untuk tampil di dinas kami. Dan permintaan waktu yang awalnya pagi untuk karyawan mintanya sore. Jadi banyak keinginan masyarakat. Yang penting kita ikuti selama tidak mengganggu, kita ikuti. Itu menjadi salah satu kepuasan masyarakat di Kota Cirebon untuk perpustakaan diskursif. Itu yang kunciannya, salah satu kunciannya. Yang makanya tadi dasarnya Pak Kadis Semail, zero emotion, itu salah satu penentu keberhasilan. Kiat-kiat yang kita lakukan. Kalau mungkin sudah kita siapkan misalnya waktu kursus, misalnya salah satunya jam 10 pagi, ada yang minta jam 2 siang. Wah, sudah dikasih hati ingin rampelak misalnya. Nah, nggak ada bahasa itu Pak Kadis tuh, senyum. Adakan aja Pak, karena memang katanya kalau pagi mereka ini. Kalau siang ibu-ibunya begini-begini. Jadi turuti selama kita punya cita-cita yang baik, ya mau tidak mau ngalah secara waktu gitu. Dan Pak Kadis yang tadi sudah disampaikan, sebelum didiskusif, beliau di The Kiss, itu banyak relawan dan setiap briefing staff tingkat kota selalu ekspos tentang dinas, tentang program-program. Ini didengar langsung dari mulai tingkat terbawah, Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Camat, Kepala Dinas, akhirnya banyak yang japri ke beliau. Apakah memberikan saran, masukan, itu kira-kira. Makanya tadi yang disampaikan Bu Indah, sinergitas itu akan menjadi kekuatan, power. Kebetulan dirasakan langsung di dinas kami. Itu mungkin tambahannya, Bu Indah. Terima kasih. Matur nuhun Pak Kabid. Izin nih ada Pak Jamal yang sudah raise hand. Pak, izin ada yang pertanyaan kembali. Mangga silakan Pak Jamal. Assalamualaikum. Izin Waalaikumsalam. Kadis Diskusi Kota Cirebon, Bapak Ibu dari Kota Cirebon, sama rekan-rekan lain yang saya hormati. Ada yang mau saya tanyakan terkait IPLM. Ketika di lapangan itu mungkin minta solusi sekaligus tip dari Bapak dari Kota Cirebon. Ketika di lapangan kadang kita pendataan tidak lengkap. Contohnya seperti perpustakaannya ada, tapi pengelolanya yang kadang hanya sebatas pengganti. Jadi SDM yang tidak ada. SDM-nya ada, tapi koleksinya yang memang tidak ada. Jadi kendala-kendala kendala-kendala tersebut gitu Pak. Solusinya seperti apa Kota Cirebon menghadapi ketika kendala-kendala di lapangan. Mungkin itu sih untuk IPLM sih. Sekian Ibu, terima kasih. Siap, terima kasih. Izin Pak, bisa langsung ditanggapi Pak? Mungkin silakan Pak Agus, teknis lapangan. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih. Itu kami alami di lapangan sama. Kadang begini, ini sharing aja cerita tentang pendataan perpustakaan dan supervisi. Pada saat kegiatan itu ditemukan hal yang sama. Ada beberapa sekolah hampir 50% itu operatornya merangkap. Hampir jarang pustakawannya.
Jadi operator perpustakaan di sekolah itu dirangkap oleh guru. Ada juga yang sama sekali tidak ada operatornya. Ketika kami ke lapangan, usahakan harus ketemu kepala sekolah. Karena perpustakaan sekolah itu bagian dari yang tidak bisa dianggap sepele. Itu para kepala sekolah tahu. Makanya setelah kita sarankan bagaimana caranya, ini harus ada operator perpustakaan. Dan bukan hanya menyarankan, melalui para fungsional pustakawan yang membina wilayah masing-masing kecamatan, ditindaklanjuti melalui handphone dan datang langsung. Apakah setelah seminggu kita datang ke lapangan sudah ditindaklanjuti atau belum? Karena konsekuensinya kalau ini tidak ditindaklanjuti, kita langsung ke Kepala Dinas Pendidikan. Nah, ini salah satu kiat di lapangan. Para operator itu ada yang tidak ada. Salah satunya begitu. Dan selalu ada komunikasi. Para fungsional pustakawan harus ada komunikasi melalui bina wilayahnya. Jangan dilepas. Alhamdulillah Kota Cirebon hampir sekarang ya, dulu kejadiannya mirip yang tadi sama dengan pertanyaan. Hampir banyak yang tidak memiliki operatornya dan banyak yang dirangkap oleh guru. Dan yang paling fenomenal, kembali ke masalah kebijakan, kepala dinas berkoordinasi dengan asisten administrasi yang membawahi SDM, itu mengusulkan, seperti tahun kemarin kita usulkan sebanyak 300 pustakawan di sekolah. Asisten Ini pemerintahan, menjadi Pak. daya tarik Kalau dan perusahaan pemerintahan. mendorong pemerintah. para pengurus perpustakaan sekolah. Ini harus diketahui oleh para kepala sekolah. Jadi semangat, karena masih masih banyak guru yang belum bernip atau P3K. Jadi mereka akhirnya mau tidak mau mendudukan para operatornya yang tadinya cowong-cowong atau kosong menjadi ada petugas atau operatornya. Itu salah satunya dari tingkat kebijakan di kota. Terima kasih, Bu Indah. Siap. Sudah bisa menangkap Pak Jamaluddin? Sudah Ibu. Nah, jadi Bapak. harus koordinasinya ke atas nih Pak, karena punya kebijakan wilayah itu di Pak Asisten katanya. Bagaimana kuota bisa dipenuhi? Nah, gitu Pak. Jadi balik lagi ke sinergi, ke kolaborasi. Bapak tinggal petahin aja nih, kuota yang kurang di mana, kebutuhannya seperti apa. Pak Kadis tadi ada yang mau disampaikan tadi Pak? Tadi asistennya bukan asisten administrasi untuk bidang perpustakaan. Kalau di Setda itu asisten pemerintahan kalau bidang Aspam. perpustakaan. Kalau administrasi itu kearsipan. Nah, Ya. administrasi Aspam. pemerintahan ya Pak. Siap. Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan kembali? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Ini di sini ada yang bertanya, saya coba dilihat. Bapak Ibu izin menyampaikan untuk materi narasumber itu sudah ada di chat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu izin bisa menyampaikan untuk mengisi dulu Google Form yang sudah kami sediakan. Selanjutnya di Google Form ini akan ada materi yang bisa Bapak Ibu unduh, begitu ya materinya. Selanjutnya di sini juga sudah ada barcode untuk aplikasi. Jadi Bapak Ibu yang belum daftar di aplikasi Salira, Bapak Ibu bisa langsung menggunakan barcode yang sudah ada di chat room. Di sini ada lagi pertanyaan terkait dengan, oh ini Pak, izin Pak, ada satu lagi pertanyaan terkait dengan SDM. Pertanyaannya bagaimana
Kota Cirebon itu melatih para tenaga perpustakaan untuk bisa meningkatkan kompetensinya, Pak, sehingga dapat bersaing dengan SDM atau tenaga perpustakaan lainnya. Izin, Pak. Baik. Eh, jadi kami ada semacam peningkatan kompetensi itu kalau untuk di bidang teknologi informasi, kami kolaborasi dengan Dinas Kominfo, Dinas Komunikasi dan Informasi. Kalau di sini namanya Dekis, Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik. Kebetulan saya dulu di sana sampai jadi sekdis dari Kabin. Nah, jadi seperti dalam penerapan aplikasi yang kami buat, ada Sinkono. Jadi pada saat saya datang tahun 2022 itu, untuk 100 harinya saya langsung membuatkan aplikasi dua itu gitu, yaitu Sinkono dan Simperpus. Nah, bagaimana mereka itu bisa em, mau mengoperasikan itu, kemudian menyebarluaskannya nanti ke seluruh pustakaan yang ada di Kota Cirebon, itu kami mengundang di apa namanya dengan semacam bintek dengan dis dengan Dekis, dengan Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik di Kota Cirebon. Jadi bagaimana mengoperasikan itu di Indonesia seperti itu. Kemudian eh, ada juga aplikasi-aplikasi yang lain yang apa namanya perlu mereka ketahui, misalnya kalau yang sepele saja, misalnya kalau kami ada namanya kegiatan tiap hari para pejabat itu harus bisa dilihat oleh seluruh eh, baik eh, pimpinan maupun staf, yaitu termasuk pustakawan. Jadi kegiatan tiap harinya apa itu ada namanya aplikasi namanya ISUN, Informasi Surat Undangan gitu ya. Dan kegiatan-kegiatan itu tuh dimasukkan dalam aplikasi ISUN yang dulu dibuat oleh Dinas Kominfo, kemudian kami terapkan di Disposip. Nah itu sih. Jadi yang pengembangannya itu skillnya itu bagaimana perpustakawan dan mungkin sama semua staf Disposip itu bisa meningkatkan skillnya dalam teknologi informasi gitu. Siap. Terima kasih banyak nih, Pak. Selanjutnya, ini Pak, ada satu lagi yang nanya nih Pak, tentang inovasi literasi yang konsisten katanya Pak. Bagaimana Kota Cirebon mampu melakukan pergerakan terkait dengan inovasi literasi yang konsisten Pak? Nah, biasanya kalau misalkan inovasi itu, kalau misalkan tidak ada pendirinya suka hilang Pak tiba-tiba. Yang bikin yang udah nggak ada ya udah lenyap begitu ya Pak. Nah, bagaimana nih Kota Cirebon kiatnya biar inovasi ini, literasi ini konsisten Pak? Walaupun misalkan nanti Bapak pindah jadi sekda misalkan ya Pak, sekda Kota Cirebon misalkan Pak ya. Nah, ini inovasinya masih konsisten nih Pak. Ralat, Tetap Bu Indah. berada di Kota Cirebon itu gimana Pak? Jadi dari awal sebetulnya ada juga waktu pertama kali saya buat itu adalah tidak menggunakan anggaran. Jadi pada saat tidak menggunakan anggaran, bagaimana kami buat pelaksanaan kegiatan literasi itu narasumbernya itu dari internal kami sendiri, dari karyawati, kemudian dari pustakawan begitu ya. Nah, awalnya seperti itu. Kemudian kami juga punya keterbatasan karena kegiatannya bukan hanya itu, sehingga kadang-kadang sinar sumber ini yang dari kami sendiri itu apa namanya tidak yang tadi jadi narasumber itu tidak. Makanya dengan tahun 2025 itu ada 2024 dan 2025 itu kami menyelenggarakan anggaran untuk mendatangkan narasumber atau sebagai tutor itu dengan honornya itu. Mudah-mudahan ini nanti dan itu disetel dari kegiatan diambil, misalnya ya tadi banyak kegiatan-kegiatan yang tidak perlu dari sekretariat, misalnya tadi seperti mebeler atau pengadaan seragam atau pengadaan batik itu untuk yang
hal yang tidak penting, itu kami alihkan ke kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, harapannya nanti dan ini seperti kursus-kursus dan kegiatan eh, apa namanya wirausaha yang atau kursus bahasa seperti tadi yang sekarang sudah diminati banyak orang. Mudah-mudahan karena pesertanya selalu saja banyak, ya nanti dengan narasumbernya dianggarkan itu, mudah-mudahan nanti seterusnya jadi kegiatan yang fix atau kegiatan Iya, andalan betul. di perpustakaan gitu. Betul, Karena betul. itulah perpustakaan jadi banyak dikunjungi gitu. Bahkan kami dengan dana Pokir membangun tempat untuk kegiatan berdialog namanya kafe literasi. Halaman Oh, belakang yang tadinya semak belukar kami bangun dengan anggaran ada hanya kafe 200 juta, literasi. dengan di paving block juga itu membuat kafe literasi. Di situ ada TV 100 in dengan kursi mejanya sehingga bisa menjadi tempat untuk kegiatan literasi tapi outdoor misalnya gitu. Dan ada ruangan yang kami buat menjadi bisa tempat bioskop literasi, bisa juga sebagai tempat untuk apa namanya storytelling. Ruang storytelling itu dengan anggaran hanya di bawah 100 juta, sekitar 76 juta kami sekat satu ruangan yang tadinya buat rapat, kemudian bisa rolling door begitu, bisa ditutup, bisa dibuka, di dalamnya ada AC-nya, ada lesehan, sehingga itu juga sebagai tempat untuk kegiatan literasi. Jadi ruangan-ruangan itu bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan literasi tanpa harus apa namanya bentrok misalnya begitu. Jadi ada banyak ruangan yang bisa dipakai untuk masyarakat gitu. Ya. Siap. Barangkali Pak Agus mau ada tambahan, Pak? Ya. Silakan, Pak. Jadi untuk menambahkan lagi apa yang sudah disampaikan Pak Kadis, bahwa apa yang tadi disampaikan betul. Banyak perubahan Bu Indah di dinas kami, dan kami juga sebelum Pak Kadis masuk, saya lebih dulu di sini, jadi merasakan perubahan-perubahannya. Jadi Pak Kadis ini di samping mental yang dirubah, mindset para pelaku atau pegawai di Dispusip dengan memberikan contoh langsung, beliau juga tanpa henti walaupun anggaran untuk Dispusip Kota Cirebon rendah, beliau tidak diam. Yang tadi saya sampaikan di awal, beliau selalu mencari celah peluang untuk membangun dinas ini. Salah satunya yang tadi disampaikan dari Pokir Dewan, alhamdulillah sudah mulai terwujud, sedang dibangun, sudah hampir 80%. Kita memiliki salah satunya wahana atau wadah, yaitu kafe literasi. Dan ini disambut sangat antusias oleh para pegiat literasi di Kota Cirebon. Mereka berlomba ingin mengisi tempat itu. Ini salah satunya, Bu Indah. Jadi kami punya tempat, tapi mereka juga sangat antusias. Bahkan karena di sini sering hampir tiap hari yang tadi di awal disampaikan Pak Kadis, bahwa kunjungan tidak kurang dari 300 orang, terutama dari anak-anak PAUD. Karena kejenuhan belajar di kelas, mereka outing kelas ke dinas kami. Kita sajikan storytelling, pengenalan perpustakaan kami oleh para fungsional pustakawan melalui schedule yang sudah dibikin per bulan, daftar piket lah. Jadi kami tidak henti-henti, setiap hari itu berganti personal. Nah, kemudian dorongan yang lainnya yaitu dari mental. Pak Kadis ini selalu merubah mindset kami menjadi orang yang benar-benar selalu berdaya setiap saat. Yang tadi saya sampaikan, orangnya tidak mau diam, tipikalnya. Dan beliau punya background yang kuat tentang IT, di mana dekade sekarang buku manual sudah mulai beralih ke digitalisasi. Beliaulah yang tanpa henti, termasuk SLIMS,
yang dulu dari Depdikbud yang berpuluh-puluh tahun dirubah menjadi Simperpus. Ke depan ini akan link ke perpustakaan sekolah, Mbak. Jadi kemungkinan prediksi kami di bidang secara teknis, kunjungan ke perpustakaan itu akan lebih meningkat di Kota Cirebon ini. Dan yang perlu diingat lagi, para volunteer yang awalnya namanya juga sukarela karena berkegiatan tentang literasi, dunia literasi, mereka dikasih stimulus melalui surat keputusan kepala dinas diikat. Karena mereka punya jadwal hampir tiap hari. Di samping itu, beliau menganggarkan untuk tahun 2024. Waktu penilaian IPLM 2023 belum ada anggaran. Sekarang alhamdulillah walaupun kecil sudah ada. Seperti tadi salah satu kursus bahasa Arab dari pesantren pondok pesantren Al-Bahjah saja dari awal sudah Pak, ini bagian dari kami, tugas kami, tidak usah ada honor. Benar-benar itu asli, Bu. Tapi karena ini pemerintah yang kegiatannya mengandung konsekuensi anggaran, ketika ada peluang Pak Kadis memasukkan para volunteer yang sudah di SK-kan mendapatkan honorarium. Mudah-mudahan ini menjadi stabilizer dalam berliterasi di diskursif, khususnya umumnya di literasi di Kota Cirebon. Dan cita-cita beliau, Pak Kadis, ingin menjadikan warga Kota Cirebon 300 jiwa menjadi warga yang literate. Amin, Pak. Amin. Kita Terima kasih kasih, Raiksen, Bu Bapak Ibu. Indah. Saya kasih Raiksen. Ayo Bapak Ibu, di situ ada kasih Raiksen, kasih love. Aduh, mantap. Keren ya, Kota Cirebon. Bapak Ibu silakan kasih Raiksen. Di paling bawah ada Raiksen. Nah, kita kasih Raiksen love. Keren ya, Cirebon punya cita-cita yang sangat baik, sangat mulia begitu. Jin, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi. Sekarang sudah hampir akhir. Izin Pak Sekdis. Nah, Pak Sekdis sudah ngasih Raiksen juga, kasih love. Izin Bapak Ibu, karena sudah tidak ada lagi yang akan ditanyakan, saya akan coba kupas sedikit ya Bapak Ibu terkait dengan tadi pemateri yang tadi disampaikan. Ada beberapa hal yang sudah saya catat Bapak Ibu. Di sini ada 5 yang sudah saya catat. Jadi yang pertama Bapak Ibu, untuk meningkatkan IPLM yang pertama adalah kelembagaan perpustakaan yang kuat Bapak Ibu. Nah, Bu Diana, perpustakaan, kelembagaan tuh Bu, ya, di kelembagaan sini, perpustakaan. ya. Di sini Pak izin menyampaikan bahwa struktur kelembagaan perpustakaan yang solid itu harus profesional Pak, didukung oleh SDM yang memadai. Selanjutnya ada koleksi pelayanan perpustakaan yang lengkap. Jadi yang tadi disampaikan oleh Kota Cirebon, bagaimana Kota Cirebon mampu berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Pak, untuk mengakomodir ketersediaan buku. Nah, jadi kolaborasi dengan Dinas Pendidikan. Selanjutnya SDM dan keterlibatan aktif masyarakat. Jadi bagaimana nanti tadi Kota Cirebon itu mampu melatih pustakawan, selanjutnya jumlah pengunjung juga jadi tinggi begitu ya dengan program literasi dan melibatkan TPBIS Pak. Jadi semua program TPBIS itu diterapkan Pak. Apapun kegiatannya pokoknya dilaksanakan. Mulai tadi Pak terkait dengan kegiatan-kegiatan yang percakapan bahasa asing. Ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Perancis. Jadi kegiatan-kegiatan ini semuanya sukarelawan. Bagaimana mungkin dinas bisa mendorong barangkali narasumbernya dari mana. Nah, bagaimana narasumber ini mampu Pak mendorong bekerja sama. Ini yang sudah dilakukan oleh Kota Cirebon. Selanjutnya pengelolaan terstandar. Jadi kita lihat tadi bagaimana untuk informasi-informasi ini kerjasama dengan Kominfo. Jadi informasi terkait dengan kegiatan publikasinya udah melalui kanal Kominfo untuk dipublikasikan ke
kanal-kanal yang mereka punya begitu Pak. Termasuk ada relawan TIK Pak. Jadi relawan TIK ini adalah relawan yang dibangun oleh Kominfo Pak. Selanjutnya inovasi literasi yang konsisten tadi disampaikan. Jadi bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kadis ya, Pak izin Pak Gunawan, bahwa Pak Kadis ini bagaimana caranya anggaran-anggaran yang tidak tersedia ya Pak yang dianggap belum sebegitu signifikan itu dialihkan Pak penganggarannya. Sehingga anggaran-anggaran ini dialihkan ke anggaran-anggaran inovasi yang mendorong keterlibatan publik Pak, keterlibatan masyarakat. Sehingga komunitas begitu ya, atau misalkan penggiat literasi itu ikut terlibat. Karena kegiatan-kegiatan ini banyak melibatkan masyarakat begitu. Izin mungkin ada closing Pak dari Bapak, dari Kepala Dinas Pak, izin dari Pak Gunawan. Ya, Closing statement Pak, silakan Pak. ya. Kalau saya menghimbau, mari Bapak-Bapak dan Ibu, kita dengan semangat meningkatkan pembangunan manusia. Bagaimana caranya dengan menggunakan daya upaya yang ada di apa saja yang ada di dinas kita, itu kita upayakan menjadi kegiatan-kegiatan yang produktif, ya, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu tadi semangatnya adalah bagaimana kita memberdayakan masyarakat menjadi masyarakat yang bisa membangun negara begitu. Itu mulai kegiatan-kegiatan yang di perpustakaan. Itu aja Bu, closingnya. Siap. Terima kasih banyak. Kalau closing tidak ada tambahan dari Pak Agus ya Pak ya, izin ya Pak. Kalau closing khusus dari Pak Kadis saja. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Sudah cukup 2 jam Bapak Ibu, kita sudah berdiskusi banyak nih terkait dengan IPLM. Banyak ilmu pengetahuan yang sudah kita kupas pada hari ini Bapak Ibu. Izin menyampaikan Bapak Ibu, kegiatan ngawangun data Salira ini akan dilaksanakan setiap minggu Bapak Ibu. Jadi tidak 1-2 minggu sekali. Sekarang akan dilakukan 1 minggu 1 kali Bapak Ibu. Karena sekarang Bapak Ibu, minggu depan itu akan hadir penerbit buku. Jadi nanti akan ada penerbit buku yang akan menyampaikan buku-buku terbarunya, KCKR-nya Bapak Ibu. Jadi KCKR, buku-buku terbaru itu akan disampaikan, akan dibedah bukunya seperti apa, buku-buku terbaru seperti apa, itu akan dilaksanakan setiap hari Selasa. Jadi nanti insya Allah setiap hari Selasa minggu depan kita akan laksanakan ngawangun data Salira volume 3. Dan nanti mungkin Bapak Ibu sekalian yang dari kabupaten kota izin, barangkali ada usulan, informasi, atau ingin menyampaikan materi yang terbaru misalkan. Bapak Ibu silakan bisa mengajukan ke kami Bapak Ibu ya. Misalkan ada dinas mana gitu ya, Bu izin saya punya informasi, punya materi terbaru nih, pingin memberikan menjadi narasumber di acara ngawangun data Salira volume sekian gitu. Silakan Bapak Ibu mengajukan. Rencananya di minggu depan akan ada 1 penerbit buku Bapak Ibu. Jadi ada beberapa buku terbaru yang sudah publish dan bestseller buku tersebut dan akan dibedah buku tersebut. Seperti apa bukunya? Bapak Ibu jangan lupa hadir ikutin acara kami di minggu depan. Mudah-mudahan kegiatan ini mampu membangun kolaborasi Bapak Ibu, mampu Insya Allah. meningkatkan minat kita sebagai penggerak literasi. Kalau bukan kita siapa lagi Bapak Ibu? Kalau bukan hari ini kapan lagi? Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau bukan cita-cita kita dibangun, akan siapa yang akan menjadi pembangun negara ini? Demikian mungkin dari saya kembalikan kepada MC. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Dinas yang saya hormati, kepada Kepala Bidang Kota Cirebon juga yang saya hormati, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah-salah dari kata selama saya membimbing acara pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi. Saya kembalikan kepada Ibu MC. Silakan Ibu MC. Baik, hatur nuhun Bu Indah yang telah memandu sesi paparan materi dari kedua narasumber kita. Sangat luar biasa ya. Tadi kita simak bersama juga inovasi-inovasi dari Kota Cirebon.
Dan juga tadi telah dikupas kembali isi materinya oleh moderator. Sekali lagi terima kasih Bapak Kadis, Bapak Kabid yang telah memaparkan materinya. Baik Sama-sama. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, serangkaian acara hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, dan mohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhirnya, saya Nur Fitriana mohon izin, mohon maaf, sebelum kita tutup acara hari ini, akan ada statement closing atau closing statement dari Bapak Sekdis, Bapak Andri Haryanto, STMAP, kami persilakan. Ya, mohon maaf, izin Bapak, Ibu, Bu Indah, Bu Fitri, ini mungkin asiknya ya. Saya mengamati dari awal dan akhir. Pertama, saya akan berbicara berkaitan dengan kewilayahan. Semua teman dimanapun berada pasti akan mengungkapkan resahnya berkaitan dengan kewilayahan. Luasan wilayah, karena secara pengalaman biasanya kalau perhitungan berkaitan dengan indeks pembangunan di bidang manapun, itu pasti pembaginya adalah berbicara tentang wilayah. Tadi yang disampaikan oleh Cianjur. Tentu di sini faktor kewilayahan satu, luasannya, kemudian yang kedua adalah topografinya, kemudian yang ketiga adalah demografinya, dan juga adalah kultur budaya. Apa yang harus kita bisa sikapi dengan faktor ini? Pengalaman dalam session membangun data Salira ini adalah kita saling sharing ya, diskusi ini sangat berarti. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Kadis ya, dan Pak Agus sebagai Kabid ya. Utamanya tadi saya ngambil kata ngaglendeng. Ngaglendeng itu mengeluh ya Pak Agus ya. Wong Cirebon Pak Agus, ini sama saya juga Wong Cirebon Pak Agus. Ngaglendeng, jangan mengeluh. Ya alhamdulillah ya, sampai akhir masa mendekati purna ini, insya Allah ya Pak Agus, sama-sama tidak ngaglendeng sebagai PNS seperti itu, sebagai ASN. Itu pertama. Faktor ini yang memang kita harus cermati, itu tentu pertama harus melihat sisi sumber daya manusia yang ada. Saya sangat suka dari statement dari Kota Cirebon, dan teman-teman juga pasti sama, yaitu bagaimana kita melihat rekan-rekan kita ini mempunyai sebuah keilmuan yang mendasar dari dedikasinya sebagai PNS di dalam bidangnya dan bidang manapun. Kita gali sehingga dengan mudah kita bisa membuat sebuah tim untuk bisa melakukan orientasi terhadap kewilayahan tersebut. Tanpa adanya tim tentu tanggung jawab kita secara mata tidak bisa kita pegang. Ini mungkin salah satu hal yang digunakan oleh Pak Kadis adalah hal ini. Kemudian mencermati faktor dari anggaran atau money. Ya, anggaran dimanapun juga yang namanya Disbusibda Jabar ini selalu mengalami sebuah kendala yang agak tipis-tipis seperti itu. Tapi mencoba bagaimana anggaran itu lebih memprioritaskan hal yang utama yang ditujukan kepada indikator kinerja utama sebagai kepala perangkat daerah atau pemerintah daerah tersebut itu ya, sehingga ada efisiensi yang digunakan ke arah sana. Kemudian dari Salpras ya, tadi memahami ya, situasi yang ada dan memanfaatkan kondisi yang ada dengan menciptakan sebuah inovasi-inovasi yang kita punyai dari sumber daya manusia. Kalau saya mengistilahkannya Pak Kadis, teman-teman, itu saya mengharapkan ada pegawai-pegawai kita itu yang mempunyai keahlian sebagai makeover. Makeover itu kan
serba bisa ya. Nah, serba bisa. Jadi tidak selalu kita mengeluarkan cost tadi ya dengan unsur penyedia jasa. Ya, salah satu nilai efisiensi seperti tadi Bapak mempunyai keahlian di bidang digitalisasi atau elektronik itu. Kemudian bagaimana kita punya nilai jual terhadap perpustakaan ini sehingga masyarakat ini bisa datang ya. Pasarnya ini kan, pasarnya ini harus digunakan diantaranya tadi melaksanakan berbagai macam kegiatan ya, khusus bahasa, Inggris, Arab ya, dan sangatlah bagus dari potensi kewilayahan Kota Cirebon ini. Memang potensi pendidikan di pesantren, keilmuan, dari mulai kedokteran dan teknologi, universitas sudah banyak di sana. Ada ITB, ada Unpadnya juga, kedokterannya juga. Jadi memang menunjang masyarakat itu senantiasa menggali ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Ini diambil dari sisi kultur budaya oleh Dinas Perpustakaan di Kota Cirebon. Ya. Sehingga dengan SDM yang tadi sudah dibentuk, dengan keadaan uang sudah dibentuk, salplasnya sudah distrategikan, ya, sehingga untuk mempunyai nilai pasarnya akan jauh lebih luas. Dan diantara yang terakhir adalah mesin, ya, mesin itu bisa diilustrasikan penggerak seperti itu, ya, dengan adanya faktor digitalisasi. Seperti inilah misalkan di kami, ya, mesin penggerak diantaranya untuk perpustakaan ada Salira, dan juga nanti di Kearsipan nanti ada Sidik yang dimana kita akan senantiasa diskusi, sharing bagaimana kita membangun dua faktor tadi berkaitan dengan peningkatan digitalisasi arsip dan peningkatan UPM maupun tingkat kegemaran membaca tersebut. Ya, jadi mungkin dari Cianjur jangan galau Pak, jangan resah terhadap kewilayahan. Karena saya juga pernah merasakan Pak, ya, merasakan pada saat saya menjadi satuan kerja dalam tugas pembantuan OP irigasi, yang dimana wilayah irigasi tidak kalah luasnya ya dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada saat kondisi itu ya sangat pesimis bagaimana kita untuk menjadi juara teladan. Ya, saya titip Cihea yang ada di Cianjur Pak ya. Ya itu Siap, juara. Sekjen, nuhun. Siap. Kemudian di Sukabumi, Tuh dan Cikaranggesan. Ya, di Cirebon Pak ada Sesepan dan Cikesik ya, antara fenomena tebu, padi dan palawija ya, dan Ciwaringin. Itu merupakan potensi daerah irigasi yang sangat luas yang saya kelola dan saya tinggalkan dan mendapat tapak tilas sebagai juara satu irigasi teladan berturut-turut. Dan saya juga ingin mengajak kehadiran Bapak dan Ibu pada kesempatan ini ya. Ya, kenapa tidak untuk perpustakaan bisa meraih seperti itu. Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan tim yang harus kita kembangkan dengan teman-teman kita pustakawan ya khususnya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu, terus terang aja ya dengan kehadiran Salira ini, dan kami berkolaborasi bersinergitas dengan teman-teman kabupaten ya. Ya, salah satu inovasi yang kami keluarkan ya di Pusibda ini yaitu Salira. Dan alhamdulillah kemarin di EOTM saya mendapatkan nilai 75%, baru 75%. Karena ya persoalannya, jadi lumayan Pak 75%. Alhamdulillah Aplaus Pak. untuk anak kuliah dan kos Pak di Jatinangor. Alhamdulillah dari rezeki Salira ini Pak, 5% dari tukinnya seperti itu ya, itu berkat kehadiran Bapak dan sebagainya ini ya, kami rezeki atas itu ya. Jika apa ya harus saya traktir nih ke teman-teman ini ya yang sudah mendukung Salira ini. Dan yang kedua di sekretariat ini ya, selain Salira itu ada Eco Office Pak, Eco Office ya, juara bertahan kita Pak di perangkat daerah provinsi ya. Ya, tadi ide-ide yang kita bisa kembangkan tadi. Kemudian yang terakhir ya, yaitu zona integritas Pak, WBK menuju WBBM. Nah, jadi ini tidak lepas bagaimana zona integritas yang kami bangun, tidak lepas daripada peran Bapak Ibu ya di kabupaten kota. Apa benar sih di
Disposibda Jabar itu memang sudah memenuhi WBBM. Doanya Pak ya, dalam proses Amin. kami Insya Allah, ya, Pak. baik Syalira, Eko-Office maupun DRI yang kami kembangkan di sekretariat ya mendapatkan nilai keberhasilan ya di Jawa Barat. Dan satu lagi Pak yang akan muncul Pak untuk bidang kearsipan adalah SIDIK Pak. SIDIK mohon dukungannya, ini hasil dari teman-teman kami di bidang kearsipan dinamis khususnya ya, itu nanti ada Pak Fajar beserta Pak Permana dan teman-teman yang lainnya. Mohon dukungannya dari Bapak Ibu ya dari bidang perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Kota. Sekali lagi Insya Allah. terima kasih Pak Kadis ya, Pak Gunawan ya, Pak Agus ya, sama-sama kita mau pensiun ya Pak Agus ya. Pak dari Cianjur, jangan khawatir. Kuningan juga jangan khawatir ya. Kuningan saya titip itu ada Panengteng, Ragung ya, mohon titip juga itu saluran irigasi. Saya pensiun akan masuk ke Komisi Irigasi dan tim TKPSDA dan di perpustakaan juga di Ikatan Perpustakaan Indonesia. Di situ saya akan pensiun di sana ya, sebagai pegiat literasi, dan saya juga akan membuka kembali taman bacaan di tempat saya. Jadi saya kecil punya taman bacaan, saya besar tua saya punya taman bacaan kembali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah. Terus mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dan kita hasil ini ibadah dari Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, syukran. Baik, hatur nuhun Pak Sekdis telah menutup serangkaian acara hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah ikut berpartisipasi hadir. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan mohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya Nur Fitriana Dewi mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi Bapak Ibu, hatur nuhun. Nuhun. Pak Kadis hatur nuhun, Pak Kabid nuhun, Pak. Ngekek, Pak Kadis ngekek. Pak Kadis ngekek, Pak Kadis ngekek. Ngekek, Pak Kadis ngekek. Oh, Pak Kadis ya. Ngekek, ngekek. Iya. Pak Kadis. Banyak love lagi. Tak kasih love lagi. Udah